Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binan Akbar Putra. Perkenalkan, saya Rafi Fasya. Perkenalkan, saya Muhammad Rais. Perkenalkan, nama saya Aditya Wardana. Saya Muhammad Al-Faqih. Saya Alvira Rosa. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi sejarah Indonesia dengan tema atau judul Konfrontasi Malaysia. Langsung saja ke videonya. Yang pertama yaitu apa itu konfrontasi Malaysia? Konfrontasi Malaysia adalah sebuah peristiwa perang yang terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Peristiwa konfrontasi Indonesia dan Malaysia bahkan membuat Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB pada tahun 1965. Secara garis besar, latar belakang terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia ini diakibatkan oleh munculnya gagasan pembentukan negara Federasi Malaysia oleh Teuku Abdul Rahman Al-Haj yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura, dan Brunei. Gagasan tersebut dideklarasikan pada tanggal 16 September 1963 dan disetujui oleh Inggris. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas persetujuan Manila yang ditandatangani oleh Indonesia, Filipina, dan Federasi Malaysia. Hal ini menyebabkan Indonesia menaruh curiga bahwa ini adalah proyek neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Konfrontasi antara Indonesia-Malaysia ini berlangsung hampir 4 tahun, yaitu sejak tahun 1962 hingga 1966. Selanjutnya, tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus 1963, konferensi Mampildo dilaksanakan. Konferensi antara Malaysia, Filipina, dan Indonesia dilaksanakan di Filipina dan menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persekutuan Manila, dan Komunike Bersama. Tanggal 14 September 1663, Sekjen PBB membentuk tim penyelidik atas permintaan ketiga negara tersebut untuk menyelidiki kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. 16 September 1963, Federasi Malaysia diproklamirkan. Peristiwa tersebut dianggap sebagai pelecehan martabat PBB sehingga terjadi berbagai aksi demokrasi. 17 sampai 21 September 1963, hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia-Malaysia diputuskan. Akhirnya, pada akhir tahun 1963, pemerintah RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan neokolonialisme Inggris. Indonesia, Malaysia, dan Filipina melakukan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri di Bangkok. Namun, sampai 2 kali pertemuan tidak menghasilkan suatu keputusan yang positif, sehingga diplomasi mengalami suatu kemacetan. Nah, tanggal 3 Mei 1604, pada awal tahun 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dui Komando Rakyat atau yang disingkat Dui Kora. Isinya 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner terhadap rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan mengagalkan negara boneka Malaysia atau negara neokolonialisme Inggris. Dilanjutkan pada tanggal 20 Juni 1964, Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo. Presiden Filipina sempat mengusulkan perundingan diadakan di negara netral. 1 sampai 31 Desember 1964, wakil Indonesia di PBB menyampaikan pernyataan keras kepada Sekretaris Jenderal PBB dan menolak masuknya Malaysia ke dalam keanggotaan PBB. Soekarno mengancam Indonesia akan keluar dari Persekutuan Bangsa-Bangsa yang berpusat di New York, Amerika Serikat. 7 Januari 1965, Malaysia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia, karena keputusan itu Indonesia secara tegas langsung keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, 27 Juli 1965 dan 27 Juli
1965, Soekarno mengumumkan Ganyang Malaysia. Peperangan pun mulai terjadi di berbagai wilayah. 28 Mei 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara melalui konferensi di Bangkok. Akhirnya, pada tanggal 11 Agustus 1966, perjanjian damai Indonesia dan Malaysia ditandatangani, menjadi tanda awal dan tanda akhir bahwa persekutuan atau perselisihan antara Malaysia dan Indonesia resmi berakhir. Ada dua dampak konfrontasi Malaysia, yaitu dunia dan Indonesia. Yang pertama dunia. Yang pertama yaitu Filipina sempat memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia. Yang kedua, catatan Inggris mengemukakan selama konfrontasi mereka mengerahkan 17.000 pasukan, diantaranya 114 tewas dan 181 terluka. Inggris mengklaim menewaskan 590 pasukan Indonesia, 22 terluka dan 771 tertangkap. Yang ketiga, Indonesia sempat membuat Ganepo sebagai saingan PBB saat keluar dari PBB. Yang selanjutnya untuk Indonesia. Yang pertama, upaya yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuat Soekarno geram dan akhirnya memutuskan Indonesia keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sering mengalami kekeliruan, sehingga mengakibatkan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan dan semakin memburuknya keadaan ekonomi Indonesia. Untuk kaitannya pada masa kini adalah keluarnya Indonesia dari PBB menghambat pembangunan Indonesia. Akhirnya, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Meskipun setelah persetujuan Bangkok, hubungan Indonesia-Malaysia membaik, Indonesia dan Malaysia hingga sekarang selalu memiliki sentimen permusuhan. Dalam segi budaya, Malaysia sering mengklaim budaya-budaya Indonesia. Kesimpulan, menjelang akhir tahun 1965, gejolak politik dan ekonomi di Indonesia semakin kacau. Puncaknya ketika terjadi gerakan 30 September atau G30S. Terjadinya G30S membuat Soekarno lengser dan digantikan Soeharto. Semangat perlawanan terhadap Malaysia pun runtuh bersamaan dengan kekuatan Soekarno. Permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia resmi berakhir setelah tercapainya persetujuan Bangkok. Persetujuan Bangkok ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak. Melalui persetujuan ini, negara juga sepakat untuk segera memulihkan hubungan diplomatik dan menghentikan konflik. Pada 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Malaysia.